Bismillahirrahmanirrahim. Belajar agama itu kalau bisa harus dari guru yang bisa dipercaya. Belajar agama itu jangan hanya belajar dari Facebook, YouTube, atau Google. Karena orang yang menyampaikan ajaran tentang agama di YouTube, Facebook, atau Google itu belum tentu orang yang memiliki hak atau kualifikasi di dalam menyampaikan fatwa. Karena agama itu tidak seperti ilmu umum seperti fisika, kimia, biologi, PPKN, dan lain sebagainya yang bisa belajar sendiri. Agama itu berkaitan dengan akidah dan kebenaran di dalam tata cara beribadah kepada Allah. Kalau kita belajar agama dari orang yang tidak jelas, dari orang yang yang belum tentu kualifikasinya, maka bisa jadi agama yang kita ketahui atau pelajaran yang kita terima itu adalah pelajaran yang salah. Karena itu dalam sebuah makalah dari orang-orang ahli agama disebutkan bahwasanya malam yakun lahu syaikhun yurshiduhu fasaitonu sayhuhu. Siapapun yang belajar tanpa guru maka setanlah gurunya. Ini dalam hal agama. Maka dari itu banyak sekarang orang-orang itu belajar agama dari Facebook, YouTube, mendengar satu hadis, kemudian dia merasa dirinya sudah pintar, sudah menjadi ahli agama dan menjuluki dirinya sendiri sebagai ustadz. Kemudian dia memberikan fatwa di YouTube tentang hukumnya sesuatu. Ini adalah hal yang sangat konyol ini. Hal yang memang betul-betul sangat miris. Kenapa? Karena kedalaman agama Islam itu tidak terhingga. Agama Islam itu berasal dari Al-Quran dan hadis, kemudian disampaikan oleh para ulama kepada kita semua, yang secara estafet dari Nabi Muhammad kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in, dan seterusnya. Oleh karena itu, jika ada orang ahli agama kemudian menyatakan bahwasanya dirinya bisa mengambil dalil langsung dari Al-Quran dan hadis, itu bohong. Jelas tidak mungkin. Apa yang dia sampaikan pasti dipengaruhi oleh apa yang disampaikan gurunya kepada dia. Dan gurunya pun dari gurunya. Gurunya itu dari gurunya juga, dan demikian sampai seterusnya. Maka kalau ada orang kemudian membuang ilmunya guru-guru yang sebelumnya, kemudian menyatakan bahwa dirinya kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak usah melalui madhab, tidak usah ikut kepada madhab-madhab yang ada, maka jelas itu adalah beragama yang kosong dan sesat itu nantinya. Kenapa? Karena dia akan menafsirkan Al-Quran dengan penafsirannya sendiri, menafsirkan hadis dengan penafsirannya sendiri, dengan tidak memperdulikan situasi dan kondisi pada waktu Al-Quran dan hadis itu diturunkan. Atau kata-kata sebutan kerennya asbabun nuzul dan asbabul wurud dari Al-Quran atau hadis itu sendiri. Dan itu bisa membuat sesat, karena di dalam Al-Quran sendiri itu banyak sekali ayat-ayat yang meskipun ayatnya ada, tetapi hukumnya sudah dinasah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayat lain yang lebih baru. Demikian juga di dalam hadis. Makanya kebanyakan orang-orang yang belajar ilmu dengan tanpa guru itu, mereka mengalami kesesatan. Karena mereka tidak bisa membedakan mana hukum yang berlaku saat ini dan mana hukum yang sudah dinasah. Bukan itu saja, banyak sekali ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang bisa memiliki banyak penafsiran. Dan kemudian orang-orang itu mengambil salah satu penafsiran saja dan kemudian mengklaim itu adalah yang paling benar. Ini juga kesesatan yang nyata. Maka dari itu orang belajar agama itu harus dari guru yang bisa dipertanggungjawabkan kealimannya, yang harus bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya, tentu saja sanadnya. Kalau di Facebook, YouTube, Google itu banyak yang menyampaikan kemudian membid'ah-bid'ahkan aliran lain, mensyirik-syirikkan aliran lain, menyesat-sesatkan aliran lain. Ya itulah contoh aliran yang dangkal pemahamannya, dangkal pemikirannya, tidak bisa menerima perbedaan di dalam beragama. Dan orang-orang yang seperti inilah yang banyak menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Jangan diikuti orang-orang yang seperti ini, yang mengklaim dirinya adalah yang paling benar. Karena apa? Karena agama ini hanya Allah lah yang bisa menentukan kebenarannya.
Tidak bisa satu aliran kemudian mengklaim dirinya paling benar, kemudian membid'ahkan aliran lain, mensyirikkan aliran lain. Ya, tidak bisa seperti itu. Karena dirinya sendiri belum tentu benar. Apalagi dirinya sendiri baru muncul tahun 1800-an dan kemudian mengklaim paling benar karena bisa kembali kepada Al-Quran dan hadis secara langsung. Ini nonsens, tidak mungkin. Kenapa? Karena ilmu yang dipahami oleh pendiri aliran-aliran ini seperti aliran Salafi Wahabi ini sendiri dari mana kalau bukan dari ulama terdahulu? Lewat mana kalau bukan dari ulama terdahulu? Kalau mereka mengklaim bahwasanya guru-gurunya itu sesat, terus dirinya yang mendapatkan ilmu dari guru-gurunya itu apa tidak sesat juga? Disinilah kenapa guru itu sangat penting di dalam beragama. Kita tidak boleh beragama dengan tanpa guru yang jelas dan sanad yang jelas dari guru itu sendiri. Karena agama ini menunjukkan pada kebenaran. Kalau sumbernya tidak bisa dijamin kebenarannya, tidak bisa dijamin sanadnya, maka dari mana kita akan bisa sampai pada kebenaran? Sedangkan Al-Quran dan hadis itu diturunkan 14 abad yang lalu. Mari berpikir dengan panjang lebar, jangan terburu-buru untuk menghakimi aliran seseorang. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.